warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ramai sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih ada 400 apa aja dimarahin. Apa kabarnya adik-adik? Saldonya tadi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sholat asar ya? Semuanya sudah sholat asar? Sudah. Ya, oke, alhamdulillah. Ini Bunda Nuning melihat ada nama-nama yang bulan lalu atau beberapa minggu lalu juga hadir di taklim anak. Sekarang juga hadir lagi. Ini seperti ada Rasya yang terakhir kemarin juga ikut ya, Rasya ya. Sekarang Rasya hadir lagi, Masya Allah. Adik-adik, selamat datang di taklim anak. Sekarang sudah jam 4 lewat. Hari ini ada nggak yang tahu kita mau membicarakan tentang apa sih? Melanjutkan kisah Ibrahim. Kisah Ibrahim, Masya Allah. Ini harusnya yang lalu ya, 2 atau 3 minggu lalu kita bicara tentang Nabi Ibrahim. Tapi yang lalu itu diganti menjadi apa? Siapa yang tahu coba? Akhir kemarin tentang apa? Muharram. Muharram. Itu tentang apa aja? Ada yang masih ingat nggak cerita tentang Nabi siapa coba? Ada yang masih ingat? Nabi yang dibakar sama Raja Namrud. Iya, itu Nabi siapa? Ada yang ingat namanya? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Terus tentang Nabi siapa lagi? Nabi Nuh, betul. Kalau Nabi Nuh ceritanya apa ya? Kok Bunda Ning lupa ya? Coba dong ingetin tentang apa ya? Kapal besar. Dimakan ikan besar. Oh, iya. Kalau yang dimakan itu Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh yang membuat perahu yang besar sekali, kemudian perahunya dibawa banjir bandang. Masih ingat ya? Masih. Oke, seru nggak ceritanya yang lalu? Seru. Nah, hari ini kita akan kembali dengerin Kak Cahyo yang kali ini akan cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu siapa sih? Ada nggak yang tahu? Anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail itu apa ya? Sudah dimatiin dulu. Nabi yang mau disembelih tapi nggak jadi. Nabi mau disembelih, betul. Masya Allah, Rasya masih ingat ya. Nanti kalau Kak Cahyonya sudah datang, adik-adik kita dengerin sama-sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu nanti Kak Cahyo akan memberikan pertanyaan yang ada hadiahnya 5 buah giveaway dari taklim anak. Siap ya? Ada yang mau dapat hadiah nggak? Mau. Siap, hadiahnya bagus loh. Bunda Ning udah lihat. Adik-adik bisa pakai hadiahnya untuk belum datang itu. Supaya bisa dapetin hadiahnya, dengerin Kak Cahyo dengan baik ya. Mau hadiah. Ya. Aku mau hadiahnya. Tahu loh hadiahnya. Kamu harus dengerin Kak Cahyo karena nanti Kak Cahyo akan menanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi jangan chat ya. Nanti waktunya kalau Kak Cahyo lagi cerita, adik-adik jangan sibuk di chat ya. Dengerin ya supaya bisa menjawab pertanyaan nanti. Ya Bunda. Udah gede banget. Asya tadi yang barusan jawab ya? 5 tahun. Asya sekolahnya apa? TK. Alauza. Gimana? Alauza. TKA Alauza. Siapa lagi di sini yang TK? Syafia. Zahra juga TK. Rafif juga. Insya Allah. Yang ngajak ikut taklim anak siapa? Mama, Bunda.
Mama. Bunda. Masya Allah. Anak soleh namanya. Diajak mama ikut taklim anak, lalu mau itu namanya anak soleh dan solehah. Ya. Iya. Masya Allah. Aku anak soleh dan soleha. Iya, amin. Nanti insya Allah bareng-bareng sama ayah bunda masuk surga ya. Amin. 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 Ambil bunda melihat dulu Sama aja. Amin. sudah hadir atau belum ya? Sebentar ya. Cahyo. Oke, kalau begitu sambil menunggu Kak Cahyo, enaknya kita ngapain ya adik-adik ya? Ada yang punya ide? Nggak tahu. Nggak tahu. Bermain. Bermain. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Kita kasih tebakan apa coba? Nanti ada yang bisa jawab gitu. Coba. Tebak-tebakan hewan. Tebak-tebakan apa, Nak? Hewan. Hewan, oke. Ada sih. Tebakannya seperti apa? Nanti dipanggil satu-satu. Yang raise hand. Oh, raise hand yang bisa menjawab begitu ya? Iya. Ada yang bisa bisikin Bunda Ning nggak ya pertanyaannya apa? Aduh Bunda Ning kok kayaknya sama hewan tuh bingung ya, hewannya banyak banget soalnya ya. Tentara. Gajah. Gugur. Ya. Aduh. Apa ya? Anjing. Bunda Ning tanya deh. Bunda Ning tanya boleh nggak? Tadi ada Hewan peralihan. Fauna. yang tadi tayang sebelum mulai acara. Itu kan ramai banget ya. Ada yang pernah ikutan nggak acara taklim anak sebelum? Pernah ikut. Belum. Pernah ikut. Pernah ikut. Ikut ya. Udah masuk ke surga. Aduh. Aku SD. Oke. Seru nggak sih kalau kita bisa buat acara seperti itu lagi? Seru ya? Seru. Tapi sayangnya sekarang belum bisa. Kita sama-sama berdoa ya supaya segera taklim anak kita bisa kumpul lagi sama Kak Cahyo dan kita bisa kumpul semua teman-teman di sini. Kan seru kalau bisa main bareng ya. Jadi patung. Iya. Oke. Tadi pertanyaan tentang hewan ya. Aduh, Bunda Ning masih mikir nih apa ya? Coba deh. Hewan-hewan Bunda peralihan, hewan-hewan Kucing. Kucing. Sapi. Oke, sebentar. Ini Bunda Ning dapat informasi Kak Cahyonya sudah hadir. Ayo, siap-siap. Duduk manis. Kita baca Al-Fatihah dulu sama-sama yuk. Bisa ya? Oh, bisa ya. Sekarang adik-adik mute ya. Audionya di mute, kemudian tidak banyak ngechat ya. Kita dengarkan baik-baik. Kak Cahyo mau cerita tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan ingat tadi ya Bunda Ning bilang Bunda Ning punya 5 hadiah untuk nanti adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Cahyo. Oke, sekarang kita sambut Kak Cahyo ya. Assalamualaikum Kak Cahyo. 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 Kan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak Cahyo? Iya, sebentar. Itu dia Kak Cahyo sudah hadir. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini adik-adiknya kemarin tadi Bunda Ning sempat tanyain cerita tentang kisah-kisah Muharram yang terakhir kita taklim anak kemarin itu loh Kak. Dan mereka masih pada ingat, Masya Allah. Masih pada ingat ceritanya. Dan sekarang sudah tidak sabar menunggu untuk kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Silakan langsung saja Kak Cahyo. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini di sore hari ini yang pertama Kak Cahyo mohon maaf terlambat tadi ya karena HP-nya Kak Cahyo ketinggalan di rumah padahal koneksi WA ke laptop harus pakai HP, makanya tadi Kak Cahyo telepon Bunda Evi ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa bertemu dengan sekalian. Pertama kali Kak Cahyo minta doa karena mata Kak Cahyo yang ini itu yang kanan agak buram, kenapa nggak tahu ya, ini keluar air mata terus ya. Nah, moga-moga Kak Cahyo segera sembuh ini ya. Ini buram banget rasanya ya. Nah, jadi minta doanya moga-moga Kak Cahyo Allah kasih kesembuhan ya di sakit mata ini ya. Ini sudah 3 hari Kak Cahyo kalau gini. Nah, ini kayak buram gitu. Nah, ini. Tapi kalau gini jelas nih. Jadi yang kiri malah jelas banget ya. Nggak tahu sakit apa ini. Nah, hadirin sekalian, di sore hari ini kita semuanya akan belajar bersama-sama tentang sosok yang luar biasa hebat ya, sosok yang patut menjadi teladan bagi kita semuanya, yang selalu kita ingat biasanya pada saat Idul Adha ya. Namun sebelumnya Kak Cahyo mau menyapa dulu ya, sekaligus juga mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan banyak banget nikmat. Ya. Ada nikmat. Wih, ini dari wajah-wajahnya Kak Cahyo yakin ini sudah sangat senang sekali, sudah semangat sekali. Ada Rasya di depan Masjid Nabawi, Syakaila di depan masjid itu Masjid Sulaimaniye ya di Turki. Yuk ayo kita bersyukur, yuk ayo ucapkan alhamdulillah. Hari ini Kak Cahyo bertemu dengan para ahli surga. Hari ini Kak Cahyo bahagia karena semua ingin dengar cerita. Ada siapa saja ini? Ada dia, ada Dimas, ada Rara, Gemma, Fatimah, Sabrina, Namera dan Hana, Rafa, Zafran dan M. Ahsan, Nazla, Zalfa dan Jendra, Aksele, Kinanti dan Viko, Nari, Sarah
dan Zian, Kenzi, Kayla, Bintang, dan Aisyah. Siapa lagi nih? Kayla, kamu sedang minum apa? Kok Kayla? Akila, kamu sedang minum apa? Nadila pakai kerudung pink. Ntar geser lagi. Krisna, Rafa, dan Rafif, Mika, Jana, Naira, dan Lukman, Gani, Nazla, Umaiza, dan Yusuf, Hanan, Zian, dan Medina, Mika, Seika, Hafiza. Siapa lagi nih? Zafran, Zafran, Naira, dan Keira. Halo. Siapa lagi nih ya? Yang ada videonya. Rafif, Rara, dan Zahra, Umaiza, Muhammad Ibrahim. Oke, alhamdulillah di sini Masya Allah ya. Ada 75 calon penghuni surga. Amin ya. 75 calon penghuni surga. Wow. Hai Gandhi, sedang makan apa Gandhi? Kayaknya makan roti coklat ya. Ada juga Hafizah ya, ada Aisyah. Oh, Aisyah ada di depan jembatan ya. Narisara, oh Narisara atasnya ada cahaya kayak malaikat gitu. Kalau di film-film itu kayak orang mati. Ada Sabrina pakai baju merah, Masya Allah ya. Moga-moga tambah semangat. Baju merah kan artinya semangat, berani. Tapi kalau lampu merah artinya berhenti. Makanya sekarang berhenti untuk mendengar cerita. Berhenti di rumah yang nggak main, kemudian mendengarkan cerita. Ada juga Krisna dan Nadem. Terus siapa lagi? Yang berdua Kenzi dan Kayla. Hai Kenzi, hai Kayla. Ada juga Riza yang backgroundnya bakso tapi wajahnya kebalik. Nah, ada juga Zian dan Aca, Zian Aca, kakak adik berarti ya. Ya, Safia, kacamatamu keren sekali. Siapa lagi? Oh, Gema. Gema di bawah matanya ada hiasan apa itu? Rara pakai masker. Rara pakai masker, di belakangnya ada Al-Aqsa. Siapa lagi nih? Asya pakai kerudung ungu. Dimas, woi Dimas ini wajahnya udah kayak YouTuber ya. Dimas ya, yo mamen ya. Ada juga Erlita bertiga, satu akun untuk 3 orang. Iya, Erlita dan teman-teman ya. Ada Zifara, Zifara backgroundnya merah putih. Woi, merdeka. Woi ya kemarin ya, Agustus kemarin ya. Oke, siapa lagi nih ya? 17 Agustus lewat. Oh, udah lewat ya kemarin ya. Ya. 16 Agustus tahun 45. Kok 16? Oh, 17. Berarti gini. 16 Agustus tahun 45.
esoknya hari kemerdekaan kita. Karena 16 berarti esoknya kemerdekaannya. Ya. Oke, ya Fatimah. Hai Fatimah, kamu di Nabawi. Hey, Fatimah di Nabawi ya. Masya Allah ya. Syakaila, ternyata Syakaila bisa jadi kucing ya. Alhamdulillah ya. Oh, Mika, kerudungnya ada bunga-bunga mawarnya ya. Awas, mawarnya ditumbuh nanti ya, tumbuh. Yeah. Nah, adik sekalian, yuk sekarang kita mulai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk beristighfar, masih diberikan kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini sebuah nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak ada duanya, nikmat yang wow banget, nikmat yang pokoknya nggak ada tandingnya, yaitu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, ya, segala sesuatu yang hari ini alhamdulillah masih Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena banyak di antara teman-teman kita ya hari ini mungkin belum bisa ikut, mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang sedang sakit, maka kita doakan moga-moga teman-teman kita yang mungkin sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Nah, adik sekalian, bersyukur kepada Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menciptakan bulan yang indah? Allah. Semua indah dilihat, Allah berikan nikmat, bersyukur kepada Allah. Suara burung merdu di pagi hari, cuit cuit. Suara bebek riang asik berenang, wek wek. Semua sangat indah menemani hariku, bersyukur alhamdulillah. Bisa mendengar suara ayam, alhamdulillah. Bisa mendengar suara ayam jago, alhamdulillah. Bisa mendengar suara monyet, alhamdulillah. Bisa mendengar suara kuda, alhamdulillah. Telinga kita berarti masih berfungsi. Kita membau kue, alhamdulillah. Kita membau bunga yang harum, alhamdulillah. Kita membau tanah, alhamdulillah. Kita membau keringet, alhamdulillah. Kita membau kentutnya teman, alhamdulillah. Ya, wah, masuk kentut, alhamdulillah. Iya, berarti kita sehat, kita tidak kena COVID ya. Kenapa? Oh iya ya. Membau sabun, alhamdulillah. Membau angin ya. Ada teman buang angin. Bau banget. Nah, itu juga alhamdulillah. Kenapa? Berarti hidung kita sehat. Wah, kalau begitu aku kalau ketemu teman, aku minta temanku ayo kentut. Wah, masa ayo kentut? Ya jangan ya, jangan ya. Nah, intinya membaunya hidung kita itu termasuk sehat, sehat dari Allah, alhamdulillah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hari ini ya jangan lupa juga bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita cinta Nabi Muhammad, maka kita juga menginginkan syafaatnya. Ya. Engkau mengenalnya, insan yang utama, lelaki pilihan, menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Muhammad kukira baik hatinya, baik hatinya, baik hatinya, baik hatinya.
Santun perangainya, sungguh santun perangainya, jujur katanya, pernah dusta. Kita menyayangi, berselawatlah baginya, dia teladan bagi kita semua. Sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua, Muhammad namanya, ikuti jalannya. Iya, oke, baik. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, hadirin sekalian, sekarang kita memasuki ceritanya. Yaitu cerita dua orang yang sangat spesial, ya, dua orang yang sangat hebat. Yaitu yang pertama, kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, adik-adik sekalian, biasanya yang namanya tokoh yang hebat itu sering mendapatkan julukan, sering mendapatkan gelar. Nah, contoh misalnya Rasulullah gelarnya apa? Aku tahu, Al-Amin. Betul, Al-Amin, ya. Bahkan sebelum menjadi Rasul, ya, Nabi Muhammad SAW itu sudah diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya, padahal belum jadi Nabi. Masya Allah, kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah bohong. Nah, ya. Berikutnya, misalnya Muhammad Al-Fatih diberi gelar sang penakluk Konstantinopel. Wah, siapa lagi misalnya? Khalid bin Walid, ya. Gelarnya apa? Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus. Bayangkan adik sekalian, pedang Allah yang terhunus. Berarti kalau perang tidak pernah kalah. Wah, sekalipun ya tidak pernah kalah. Ya. Jadi sebelum menjadi Islam, sebelum masuk ke Islam maupun sesudah Islam, Khalid bin Walid kalau perang tidak pernah kalah. Bahkan ya ketika perang Uhud, maka yang mengalahkan pasukannya Rasulullah itu adalah pasukan Khalid bin Walid. Ingat ya, sebelum masuk ke dalam Islam. Setelah Khalid bin Walid masuk Islam, maka kaum muslimin menang terus ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tidak sekalipun ya, tidak sekali saja nggak pernah kalah. Kalau dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka disebut sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Wah, kalau sudah pedang Allah berarti nggak akan ada yang mengalahkan, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah singa yang menyembunyikan kukunya. Wah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas julukannya apa? Singa yang menyembunyikan kukunya. Kalau singa kan kekuatannya di kukunya, ya. Jadi kalau singa itu melihat mangsa, misalnya mangsanya monyet, singa monyet, rusa ya, singa mengendap-endap. Ketika dikejar, ketika kemudian tertangkap, maka yang pertama kali dikeluarkan kukunya, ditancapkan dan digigit. Nah, kukunya itu sangat kuat. Lah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dijuluki singa yang menyembunyikan kukunya. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas punya kekuatan hebat. Berupa apa? Bukan kukunya. Wah, kalau kukunya kan setiap Jumat harus dipotong. Betul lah, kekuatan Sa'ad bukan di kukunya, tapi di doanya. Doanya tidak pernah tidak terkabul. Doa saat itu selalu dikabulkan oleh Allah. Kemudian Umar bin Khattab julukannya apa? Al-Faruq. Ya, Hamzah singanya Allah. Wow, kalau singanya Allah berarti gagah berani kalau pas perang, ya. Nah, pertanyaannya, kalau Nabi Ibrahim julukannya apa ya? Nah, ya. Khalilullah. Ya, Nabi Ibrahim. Khalilullah. Paling tidak Nabi Ibrahim mendapatkan ya yang pertama.
Halo. Oke. Yang pertama ulul azmi, yang kedua ayahnya para nabi. Yang ketiga Khalilullah atau kekasih Allah. Ingat, kekasih Allah itu ada dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam sholat, At-tahiyatulillahi wassalatu thayyibatullah, maka ketika sholat, ya, maka disebut dua nabi itu ketika tahiyat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi luar biasa, ini dua nabi yang sangat istimewa. Ya, betul. Nah, oke. Sekarang coba kenapa ya Nabi Ibrahim disebut sebagai ayah para nabi? Ya, ya. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ya, oke. Kenapa ya? Kenapa diberi gelar ayah para nabi? Yuk, hadirin sekalian, Kak Cahyo pernah mungkin bercerita ya bahwa Nabi Ibrahim itu menunggu kelahiran anaknya lama banget, 86 tahun. Wah, lama banget. Ya, 86 tahun menunggu lahirnya keturunannya. Ternyata apa? Masya Allah ya. Bayangkan ya, sudah menikah ya dengan Sarah, dan juga kemudian beliau meminta keturunan, belum dikasih, kemudian menikah dengan Hajar. Akhirnya ya dikaruniai seorang putra namanya Ismail. Jadi bayangkan ya, berarti kalau usia 86 tahun, wah sudah tua banget. Bayangkan 86 tahun baru punya anak. Wah kayak cucunya ya, betul. Jadi Ismail itu masih kecil, masih bayi. Ibrahim sudah usianya 86, sudah kakek-kakek banget kan berarti. Nah, ada sekalian, baru kemudian Allah SWT memberikan keturunan dari istri tercinta, yaitu Hajar. Ya, atau kita sering kenal Siti Hajar. Nah, siapa dia? Ismail ya. Nah, bagaimana kecilnya Ismail ini? Ini memang istimewa. Ya, sejak kecil Ismail ini adalah hamba Allah yang sangat istimewa. Ya, diuji dengan kehausan, ibunya harus naik ke bukit, turun bukit, di atas kesabaran, kemudian Allah di atas kesabarannya, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat berupa apa? Ismail kakinya menghentakkan ke tanah, kemudian keluarlah air Zam-Zam. Nah, nanti kita bahas di cerita Ismail. Nah, 14 tahun berikutnya ya, lahirlah saudaranya Ismail dari ibu yang lain, yaitu dari Sarah. Jadi ada Sarah, ada Hajar. Maka dari Hajar lahir Ismail. 14 tahun berikutnya ya, barulah lahir adiknya Ismail dari Siti Sarah, yaitu Ishak. Nah, ada Ismail, ada Ishak ya. Nah, Ishak juga hamba Allah yang mulia, beliau dilahirkan oleh seorang ibu, yaitu Sarah, yang sudah tua. Ya, sudah tua. Sampai kemudian dikatakan para ulama, Ishak itu katanya adalah orang yang sangat cerdas, murah senyum gitu ya. Nah ya, kemudian hadirin sekalian, ini dari dua orang anak ini, yaitu Ismail dan Ishak, semuanya adalah manusia yang istimewa, yang salih luar biasa. Maka dari situ nanti lahirlah para nabi-nabi. Ya. Dari Nabi Ibrahim lahirlah Ismail, ya, lahirlah kemudian Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub, lahirlah kemudian nanti ada Ayub juga, ada Zulkifli, Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ilyas, Ilyasa, Sulaiman, Isa, Zakaria, Yahya.
Jadi keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak ini nabinya banyak banget. Ya. Nah, dari Nabi Ismail itu cuma satu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Nabi Ishak itu banyak sekali nabi, ya, anak-anaknya, anak cucunya, ya, dari Ishak lahirlah Yakub, lahirlah Yunus, lahirlah Yusuf, lahirlah dari itu, kemudian dari Yakub nanti lahir yang lain, ada sampai kemudian Daud, Sulaiman dan sebagainya. Dari Ismail satu, yaitu terus cuman nabinya cuman satu kalau dari Ismail, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itulah kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Wah, karena keturunannya nabi semuanya. Masya Allah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mengapa ya disebut sebagai kekasih Allah, sebagai Khalilullah? Kenapa ya kira-kira ya? Nah, adik sekalian, di dalam surat An-Nahl ayat 120 Allah sebutkan, sungguh Ibrahim adalah seorang imam, seorang pemimpin, ya, yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dia bukanlah termasuk orang yang musyrik, tetapi dia orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi ada 3 nih sifatnya. Iman yang sangat kuat karena agamanya agama yang hanif. Apa itu? Agama yang lurus. Dia tidak menyembah selain Allah, hanya kepada Allah. Yang kedua, patuh pada perintah Allah, taat, ya. Kemudian bersyukur kepada Allah. Yuk, sekarang kita bahas satu-satu. Ibrahim adalah termasuk, ya, nabi yang tergolong ulul asmi, nabi yang sangat istimewa. Ulul asmi ada berapa? 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari sekalian, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang sangat sabar di dalam mendakwai kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Ya, kita tahu bahwa bahkan ayahnya sendiri, namanya Azar, ya, ayahnya sendiri itu ternyata pembuat patung. Maksudnya patung apa? Patung berhala untuk disembah. Masya Allah, ya, ayahnya Ibrahim ini tuh pembuat patung berhala, ya. Dan ketika itu raja yang sangat jahat namanya Namrud, ya. Dia atau hidup di Nabi Ibrahim itu hidup di Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang itu di Irak. Nah, di Irak ya, Babilonia. Nah, wah, kok babi-babi sih? Namanya bukan babi, Babilonia. Jadi satu kata, ya. Babi lo sama nia, bukan, ya. Jadi Babilonia, ya. Oke. Nah, imannya sangat kuat, ya, karena ketika itu masyarakat amat sangat-sangat, ya, rusak karena menyembah berhala. Hingga suatu ketika, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada perayaan hari besar orang-orang penyembah berhala. Tiba-tiba mereka berkumpul di tanah lapang, sementara Nabi Ibrahim cuma di rumah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti ibadah mereka, tidak mau ikut ibadah perayaan orang-orang yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim di rumah. Hingga suatu ketika Nabi Ibrahim berpikir, kalau itu suara jahat, ya. Kalau suara baik gimana ya? Gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim kemudian pergi ke kuil tempat mereka menyembah para berhala. Maka Nabi Ibrahim melihat patung-patung yang begitu banyak, patung besar dan kecil. Patung besar dan kecil. Maka Nabi Ibrahim dengan kapaknya, Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan patung-patung yang kecil.
kemudian kapaknya diletakkan di patung yang besar. Hari berikutnya masyarakat mau beribadah menyembah berhala. Mereka kaget ketika membuka pintu kuil. Oh, apa yang terjadi kepada berhala-berhala kita? Oh, Tuhan kita hancur. Oh, lihatlah, yang kita sembah semuanya hancur. Bayangkan Tuhan kok hancur, ya. Nah, maka kemudian mereka, oh, siapa ini yang melakukan? Siapa yang melakukan? Maka mereka menyimpulkan, pasti ini kerjaan Ibrahim. Maka Ibrahim ditangkap kemudian ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung itu? Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim yang jawab, ya, tanya aja kepada patung yang besar. Kenapa? Lah itu patung yang kecil hancur semuanya, yang besar tuh di tangannya ada kapak. Mereka, kamu gila, itu kan cuma patung. Bagaimana dia bisa bergerak menghancurkan patung yang kecil? Nah, bergerak aja nggak bisa. Kenapa kalian sembah gitu ya? Jadi mereka sudah nggak bisa mikir ya. Kenapa? Saking bodohnya. Tapi mereka tetap marah. Kamu menghina Tuhanku. Maka diikat dan kemudian dibakar. Nah, kemarin sudah kita ceritakan. Jadi Nabi Ibrahim itu imannya kuat luar biasa. Ya, dicaci maki, dizolimi, ya, bahkan kemudian dibakar dengan api yang paling besar, tetapi beliau tetap menyembah kepada Allah. Maka kemudian beliau pindah ke Palestina. Dari Irak pindah ke Palestina. Nah, lalu bagaimana nasib Namrud? Namrud karena menentang kepada Allah, ngaku sebagai Tuhan, Namrud dikirimi oleh Allah tentara lalat. Perang sama lalat? Ya, Namrud itu bersama dengan bala tentaranya oleh Allah diazab dengan diturunkannya berjuta-juta lalat. Karena lalat kan kecil. Maka semua prajurit Namrud itu semuanya dimakan oleh lalat. Oh, apa ini lalat? Wah, mereka perangnya sama lalat gitu ya. Bagaimana dengan Namrud? Namrud masuk ke dalam istana, kemudian ada satu lalat, ada yang mengatakan nyamuk juga ya. Itu masuk ke dalam hidung, kemudian lalatnya masuk ke dalam kepala dari Namrud dan bertahan selama 400 tahun. Wah, umurnya lama banget. Namrud, bayangkan ada di sekalian ya. Ada lalat ya, itu masuk ke dalam kepala. Berarti masuk ke dalam otak. Bayangkan ya, Kak Cahyo punya teman, ya, punya teman itu di otaknya itu kemasukan rambut kucing. Akhirnya apa? Teman Kak Cahyo gini. Karena sarafnya kena. Akhirnya dioperasi. Bayangkan itu hanya rambut kucing yang kecil banget. Bayangkan kalau lalat, sakitnya kayak apa? Maka kemudian Namrud itu di dalamnya kan ada lalat yang hidup. Atas kehendak Allah lalat itu nggak mati. Hidup di dalam kepala Namrud. Sampai Namrud kesakitan. Sakit. Sakitnya selama 400 tahun. Dan dalam kitab itu diceritakan Namrud mengambil besi untuk memukul-mukul kepalanya hingga mati. Apa? Itulah pelajaran untuk yang berani mengaku sebagai Tuhan. Berani menyaingi Allah. Manusia kok ngaku Tuhan. Namrud kalah dengan nyamuk. Namrud kalah dengan lalat. Apa ini? Sakit. Akhirnya ambil besi, tung sakit, dipukuli sampai dia meninggal karena dia memukuli kepalanya dengan besinya. Nah, itu kisah tragis Namrud. Ya. Nah, kembali ke Ibrahim. Setelah itu, adik-adik sekalian, Ibrahim itu pindah ke mana? Ke Palestina, ya, pindah ke Palestina. Nah, adik sekalian yang dirahmati Allah, ketika di Palestina, tiba-tiba, ya, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Mekah.
Memang kenapa pindah? Kontrakannya habis. Masuk kontrakan habis. Nabi Ibrahim itu orang kaya. Masuk kontrakannya habis. Kos-kosannya habis. Enggak ya. Pokoknya Nabi Ibrahim ketika di Palestina ya tiba-tiba diminta pindah oleh Allah ke Mekah. Enggak ada alasan, enggak ada tujuan sama sekali kecuali pokoknya diminta pindah. Hanya pindah. Betul. Maka Nabi Ibrahim segera pindah ya bersama dengan Hajar dan Ismail yang masih kecil. Ya. Contoh nih, biasanya kalau ada orang melakukan perjalanan itu pasti ada tujuan. Ya. Tahu di sana mau ngapain, bekalnya seberapa. Misalnya adik-adik keluar negeri. Ya. Aku besok mau ke Turki. Nah, kenapa sih ke Turki? Karena aku mau belajar sejarah Muhammad Al-Fatih. Tuh, ada tujuannya kan? Atau misalnya Naira pergi ke Jogja. Aku besok pergi ke Jogja. Kenapa ke Jogja? Aku mau ke rumah nenek, udah kangen nenek. Ada tujuannya. Ya, misalnya siapa nih? Mika. Aku besok mau ke Bandung. Kenapa ke Bandung? Karena aku mau membeli tahu Bandung. Oh, tahu Bandung ya. Wah, ya, ada tujuannya di sana. Tapi Nabi Ibrahim beda. Nabi Ibrahim pokoknya diminta pindah ke Mekah. Ya. Maka Nabi Ibrahim karena itu adalah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Maka sifat yang kedua Nabi Ibrahim adalah patuh pada perintah Allah tanpa tanya sama sekali. Ya Allah, kenapa sih aku harus ke Mekah? Ya Allah, kenapa sih jauh banget? Tidak pernah bertanya. Yang penting ini perintah Allah, maka aku jalankan. Ya. Terserah Allah pokoknya. Ya. Kalau sudah Allah yang meminta, maka Nabi Ibrahim pun akan segera melaksanakannya. Enggak tanya sama sekali. Ya, Nabi Ibrahim yakin Allah tidak akan menelantarkannya. Ya. Allah Maha mengurus hambanya. Allah tidak pernah zalim. Ingat ya, Allah tidak pernah zalim. Allah nggak pernah jahat. Allah itu baik. Tapi kenapa Allah kasih virus corona ke manusia? Kan banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Allah tidak pernah jahat. Ya. Dengan adanya virus corona misalnya, bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu namanya peringatan. Tapi bagi orang yang beriman, itu adalah karunia. Masa penyakit karunia? Iya, karena dengan sakit kita akan dikurangi dosanya. Bahkan dikatakan orang yang meninggal dalam kondisi wabah dikatakan syahid. Berarti surga dong. Insya Allah. Jadi walaupun Allah kasih sakit, Allah sayang sama kita. Nah, dan adik-adik sekalian ya kembali ke kisah Nabi Ibrahim. Ya. Adik sekalian, ketika sampai di Mekah, kan dari Palestina ke Mekah tuh jauh banget. Emang jaraknya berapa? Mungkin sekitar 1.500-an kilometer lah. Wah, jauh banget. Jauh banget. Ya. Dari Bogor ke Jakarta aja nggak ada 80 kilometer. Ya kan? Belum 80. Ada belum kayaknya ya. Ada yang lebih sih gitu ya. Belum ada 200 km belum ada. Lah ini dari Palestina ya sampai ke Mekah jalan kaki. Wah, lama banget. Ya. Belum ada pesawat. Pesawat belum ada. Kereta ada kereta. Apalagi ojek online ya belum ada ya. Mobil online belum ada. Jalan kaki paling naik unta, paling pol naik unta. Ya, sampai di Mekah deh sekalian. Ketika sampai di Mekah apa yang terjadi? Masya Allah, di sana nggak ada penghuninya. Nggak ada penghuni. Yang ada cuman padang pasir, bebatuan panas kalau siang, kalau dingin, kalau malam dingin banget. Tiba-tiba
Ibrahim dapat perintah yang kedua, yaitu apa? Tinggalkan, ya, apa namanya? Tinggalkan oleh Ibrahim itu, ya, anak dan istrimu. Jadi Ismail dan Hajar ditinggal sendirian. Ya Allah. Saat ditanya oleh Hajar, Nabi Ibrahim tidak menjawab sama sekali. Pokoknya habis pindah dari Palestina ke Mekah, Ibrahim diminta lagi kembali ke Palestina oleh Allah. Tujuannya apa? Terserah Allah. Maka ketika ditanya, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Karena setelah sampai di Mekah itu Ibrahim langsung balik lagi. Wahai Ibrahim, engkau hendak kemana? Apakah engkau akan meninggalkan kami dengan perbekalan yang sedikit? Hajar dan Ismail tersayang, bekalnya sedikit. Ibrahim meninggalkannya. Ibrahim ketika ditanya, wah Ibrahim, kamu mau kemana? Meninggalkan kami. Ibrahim enggak jawab. Diam aja. Oh, diam aja ya, Ibrahim. Kemudian Hajar bertanya lagi, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim baru menjawab, ya, ini adalah perintah Allah. Maka Hajar mengatakan, kalau ini memang perintah Allah, wah ini suaranya ibu-ibu gimana ya? Kalau ini memang perintah Allah, gitu ya suara ibu-ibu ya. Kalau ini memang perintah Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kami, ya, dan akan mencukupi kebutuhan kami. Jadi Hajar juga ibunda yang solehah. Dia yakin kalau Ibrahim pergi karena perintah Allah, Allah pasti ngurusin kami. Allah pasti, ya, mencukupi kebutuhan kami. Maka Ibrahim langsung pergi dan sampai di balik bukit, ya, sudah enggak tidak terlihat oleh Ibrahim dan Ismail. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, berdoa apa? Semoga Allah mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, akhirnya benar adik sekalian, ya. Akhirnya apa? Ibrahim, masya Allah, ya. Ibrahim kemudian berdoa, Allah kabulkan dengan apa? Ismail dan Hajar ketika kehausan. Gimana kalau suara bayi ya? Ketika menangis, Ismail kehausan, haus. Oh, kan anak kecil ya. Anak kecil itu seneng ya nangis ya, nangis ya nangis, ya ya nangis. Pokoknya lapar yang nangis, haus yang nangis. Maka Hajar kemudian bingung. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Dia lari ke sebuah bukit, ada bukit sofa. Dia memandang kanan kiri, nggak ada air. Kemudian dia turun lagi, naik ke bukit Marwah. Waduh, nggak ada lagi. Sampai 7 kali yang kemudian sekarang disebut sebagai ibadah syaing. Ya, naik turun bukit. Bayangkan, gendong anak, cari air, panas-panas, ya, hanya berdua, nggak ada orang lain. Gimana coba? Hebat kan? Bunda Hajar hebat luar biasa. Ismail juga hebat. Maka tiba-tiba ada perintah. Perintah apa? Ya, perintah untuk meletakkan Ismail di suatu tempat, dan kemudian diletakkanlah Ismail di suatu tempat. Kemudian kakinya menginjak-injak tanah atau menginjak pasir itu, kemudian keluarlah, keluarlah air Zam-Zam. Nah, nanti kita masya Allah, tinggal 3 menit lagi ya. Oke, kapan-kapan kita lanjutkan ya yang cerita Ismail ya. Ini Ibrahim dulu ya. Oke, maka keluarlah Zam-Zam dan dia minum. Tiba-tiba malaikat datang dan mengatakan, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Maksudnya apa? Berkumpullah. Maka air yang banyak banget berkumpul sampai sekarang diambil berjuta-juta manusia, berkubik-kubik liter, berjuta-juta manusia, nggak pernah habis. Karena itu air yang barokah. Ya, nggak pernah habis sampai sekarang. Di Madinah kok kemana ada Zam-Zam? Betul, di Madinah ada Zam-Zam, tapi itu ngambil dari Mekah. Jadi kalau ada di umroh, biasanya kalau sudah di Nabawi, maka semua ya yang ada di dalam masjid itu airnya air Zam-Zam, murni Zam-Zam. Nah, ya. Kenapa? Tapi katanya kan ada doanya.
Betul, doa minum air zam-zam ya. Nah, hadirin sekalian, maka kemudian ya kalau kita di Nabawi itu banyak sekali zam-zam dan itu zam-zam beneran ya karena diambil dari Mekah. Nah, itu sifat yang kedua dari Nabi Ibrahim. Yang pertama tadi imannya kuat, yang kedua hamba yang patuh kepada Allah. Kalau diperintah Allah nggak nanya dulu. Jadi jangan sampai kalau kita ada perintah Allah tanya dulu, jangan sampai. Wahai anak-anak, ayo sholat. Kenapa sih harus sholat? Aku capek. Aku ngantuk. Gitu. Nah ya, pokoknya sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Allah pasti ngasih yang terbaik. Nah ya, jangan makan daging babi. Kenapa sih nggak boleh makan daging babi? Katanya kan daging babi enak. Katanya kalau pakai minyak babi enak. Kan sama-sama daging kayak daging sapi. Kenapa sih dilarang? Nah ya, karena itu perintah Allah. Ikuti saja, pasti itu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Nanti katanya ada cacing. Oh, kalau ada cacingnya berarti masih bisa dibersihkan. Ada cacing ditanya bisa dibersihkan. Apalagi katanya itu banyak kotoran bisa dibersihkan. Itu nyatanya orang-orang Cina yang nggak Muslim itu sering makan babi juga sehat-sehat saja. Berarti taat kita kepada Allah itu kalau makan daging, nggak makan daging babi bukan karena cacingnya, bukan karena kotornya, tapi karena Allah melarangnya. Kalau Allah sudah melarang, pasti itu sebuah keburukan. Kalau kita langgar, kita akan mendapatkan keburukan. Nah, berarti apa? Kalau ada perintah Allah, kayak Nabi Ibrahim, sami'na wa ta'na. Aku taati, aku dengarkan, aku taati. Nah, berikutnya, ya, sifat yang ketiga. Imannya kuat, taat kepada Allah. Yang ketiga, hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat. Nah ya, yang selalu mensyukuri nikmat. Bersyukur ada 3. Pertama, dengan hati kita. Kedua, dengan lisan kita. Ketiga, dengan amal kita. Nabi Ibrahim adalah nabi yang senang bahkan setiap saat bersyukur kepada Allah. Bersyukur ada 3 ya. Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dengan hati yakin kalau itu dari Allah. Yang terakhir dengan berbagi kebaikan. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Masya Allah, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang cukup kaya. Ternaknya banyak. Ya, Nabi Ibrahim itu setiap hari sedekah. Ya, bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak makan baik di waktu sore maupun pagi kecuali bersama tamu. Wah, Nabi Ibrahim selalu menerima tamu. Betul. Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak makan baik waktu sore maupun pagi kecuali bersama tamu. Wah, berarti ya Allah menjamu tamu terus setiap hari. Masya Allah. Bahkan diriwayatkan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu berjalan sejauh 1 mil atau 2 mil untuk mencari orang yang akan makan bersama Nabi Ibrahim. Bayangkan, misalnya nih, wah hari ini kenapa nggak ada tamu ya? Maka kemudian Nabi Ibrahim itu mencari tamu yang pengen makan bareng bersama Nabi Ibrahim. Cari orang, wah siapa yang kira-kira mau saya ajak makan ya? Masya Allah, Nabi Ibrahim senang banget menjamu tamu. Berbagi kebaikan dengan orang lain. Ya, adik-adik, suatu ketika di tengah malam Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang tidak dikenal. Tengah malam loh. Oke lah, katakanlah ini jam 1 malam. Ya, bisa dibayangkan ada orang yang tidak dikenal datang misalnya jam 1 atau jam 2 malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini ya? Ini kan jam 2 malam. Kira-kira kalau jam segitu adik-adik bukakan pintu enggak? Siapa kamu? Jam 2 malam kenapa bertamu? Wah, mama, ada tamu mama. Gitu. Ya.
Assalamualaikum. Nah, kalau kita mungkin, aduh, ini gimana nih? Ada tamu malam hari. Tapi Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Mungkin kita mikirnya, wah kenapa sih jam 2 malam iseng banget, maksud jam 2 malam? Tapi Nabi Ibrahim mikirnya, wah aku kedatangan tamu. Ya, langsung menjawab, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka Nabi Ibrahim langsung membuka pintu, mempersilahkan masuk. Masya Allah, padahal kan belum kenal ya. Langsung dipersilahkan masuk, diminta duduk. Dan seperti biasa, ya, kalau ada tamu, Nabi Ibrahim menyediakan makanan dan minuman yang enak. Nah ini kan di tengah malam. Pasar tutup, toko kue tutup. Nah tenang saja. Ya, Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang sangat suka memuliakan tamu, maka Nabi Ibrahim ke belakang rumah, di situ ada seekor sapi miliknya. Langsung sapi itu disembelih, kemudian dimasak, kemudian dihidangkan kepada tamu. Bayangkan adik sekalian, ya, jam 1 atau jam 2 malam, menyembelih sapi, kemudian dimasak sendiri, disajikan ke tamunya jam 1 malam. Wah, ya Allah. Padahal nguliti sapi itu lama loh. Nyembelih sapi kan lama. Tidak langsung disembelih, kemudian ditusuk sate-sate. Enggak. Tapi dikuliti dulu, dimasak dulu. Lama. Tapi Nabi Ibrahim, Masya Allah. Ya, kalau aku paling cuma bikin teh aja. Oh, bikin teh ya. Itu pun mungkin teh dingin. Atau mungkin itu teh yang sudah ada di kulkas gitu ya. Nabi Ibrahim menyembelih sapi. Setelah menjadi makanan, dihidangkanlah kepada tamu. Apa yang terjadi? Ternyata tamu itu nggak makan sama sekali. Tamu itu cuma melihat aja. Jadi ketika dipersilahkan, silahkan makan, tamu itu diem aja. Cuma diem. Dia hanya melihat makanannya. Itu aja. Tidak memakan sama sekali. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim itu merasa aneh. Loh, ada apa ini dengan tamu ini? Kenapa tamunya kok tidak makan? Bayangkan kalau pas malam hari tamunya tiba-tiba ya kakinya tidak napak di tanah. Kakinya menggantung. Wah, apa itu? Wah, kita tambah ketakutan. Nah, tapi Nabi Ibrahim tenang. Tapi ketika tamunya cuma diem, cuma lihat makanan, tanpa suara sama sekali, bajunya putih, semuanya putih. Wah. Wah, deg-degan banget. Maka, aduh ini ada apa? Maka mulailah Ibrahim muncul kekhawatiran. Wah, ini siapa ya? Kira-kira siapa ya? Malaikat. Nah, ternyata tamu itu kemudian mengatakan, jangan takut. Kami adalah malaikat yang menyamar. Sebenarnya kami akan pergi ke rumah saudaramu, yaitu Lut. Kemudian kami mampir saja ke sini untuk membawa sebuah kabar gembira kepadamu. Ternyata itu malaikat yang Allah utus. Ya, malaikatnya cuma mampir. Ya, malaikat cuma mampir untuk kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Yaitu apa? Kabar gembiranya bahwa Siti Sarah yang sudah tua akan dianugerahi langsung keturunan langsung dianugerahi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan lahir Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Masya Allah ya. Nah, adik sekalian, itulah kisah ya, beberapa kisah tentang Nabi Ibrahim. Suka menjamu tamu, menghormati tamu, senang bersedekah kepada orang lain, Masya Allah. Maka Allah hadiahkan sesuatu yang luar biasa. Salah satunya adalah istri yang sudah sangat tua. Allah karuniakan lahir seorang anak yang sangat istimewa, yang cerdas, yang ceria, yang nanti juga menjadi bapaknya para nabi, yaitu
Ishak alaihissalam. Masya Allah. Nah, adik-adik sekalian, itulah sepenggal kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sosok yang hebat, yang kemudian menjadi pahlawan untuk kita semuanya. Ya, beliau seorang ayah dari anak-anak yang sangat salih, ya, anak-anak yang sangat hebat. Ya, yang paling dekat adalah Ishak dan Ismail. Nah, siapa itu? Ibrahim alaihissalam yang setiap sholat kita sebut namanya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah. Nah, adik sekalian, itulah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian adik sekalian, ya. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan ya untuk kisah Nabi Ismail. Kalau tadi yang Nabi Ismail itu sepenggal saja ya, dikit-dikit aja. Tapi ini yang lebih banyak adalah tentang bagaimana ya jiwa, bagaimana sifat, bagaimana akhlak, bagaimana adab, bagaimana kemuliaan seorang Ibrahim alaihissalam. Demikian adik sekalian. Ada kurang dan lebihnya Kak Cahyo mohon maaf. Insya Allah kita akan sambung kapan-kapan lagi ya di kisah-kisah yang lebih hebat lagi. Demikian ada kurang dan lebihnya Kak Cahyo maaf. Moga-moga kita bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu apa? 1, imannya kuat. Kalau aku gimana tanda imannya kuat? Nah, kalau ada adik pas belajar, salah satu tanda iman yang kuat, kalau dia tidak nyontek, nggak mau. Ini kan ujian akhir, yuk nyontek yuk, supaya kita bagus nilainya. Kan nggak apa-apa nih. Bu guru kan nggak tahu, Pak guru nggak tahu. Ada adik mengatakan, aku nggak mau, kan Allah melihat. Nah, kenapa? Imannya kuat. Ya. Yang kedua tadi adalah taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita taat, pasti Allah ngasih yang terbaik. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada Allah, yakin Allah akan memberi sesuatu keburukan kepada orang-orang yang tidak taat. Yang ketiga adalah suka berbagi kepada orang lain. Nah, ya, suka memberi. Aku boleh traktir? Boleh, bagus ya. Nah, traktir teman. Aku traktir mama? Boleh. Dengan uang apa? Ya, dengan uang jajanku. Masya Allah, uang jajannya harusnya untuk jajan sendiri, ternyata untuk traktir dengan mama. Hebat banget ya. Ya, iman kuat, taat kepada Allah, suka berbagi. Nah, itulah sifat yang kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian adik sekalian, moga-moga bermanfaat. Kak Cahyo tutup dengan satu pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Ya, burung Papua pergi ke Ambon, burung Aceh pergi ke Jawa. Kurang kerjaan ya. Demikian, sukses selalu. Moga-moga adik-adik sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya 5 hadiah giveaway untuk dibagikan kepada adik-adik semua. Ini untuk umur 6 tahun ya Kak Cahyo. Jadi apakah Kak Cahyo akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik atau kita kasih kesempatan adik-adik yang mau nanya? Mau nanya atau mau dikasih pertanyaan, Zahra? Mau tanya plus dikasih pertanyaan. Sebentar. Sebelum Bunda Nini bagi-bagi kita foto dulu yuk sama yang pertanyaan. Ya, ada senyum yang paling manis ya. Ya, Bunda Evi sudah siap?
Oke, siap. Agak lama ya. Nanti. Ya. Oke. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya. Slide 1 dulu. Sekarang slide kedua. Itu. Ayo, 1, 2. Oh, itu. Oh ya, 1 slide lagi. Jadi itu ngomong. Enggak deh. Laptopnya kepanasan. Slide ketiga. 1, 2. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bunda. Sama. Baik Kak Cahyo untuk pertanyaan ke adik-adik ya. Oke, siap. Baik, pertanyaan pertama. Ya, sudah siap ya? Kita bercerita tentang Sebentar Kak Cahyo. Ya. Menjawabnya bagaimana yang nanti duluan yang seperti kemarin. Oh, seperti yang kemarin ya, yang di chat ya. Siap ya. Chatnya diaktifkan nggak? Disable. Oh, disable. Cahyo. Berarti nanti Ini yang buat untuk 6 tahun aja. semuanya boleh. Mau boleh jawab. Ya. Pakai raise hand, Kak. Pakai raise hand. Oke, baik, Raisen ya. Nanti Kak Cahyo lihat ya. Oke, baik. Pertanyaan. Oh, ini sudah ada nih. Sudah ada. Chatnya bisa. Chatnya bisa ya. Kak Cahyo lihat di chat yang pertama kali. Setelah 1, 2, 3 baru chat ya. Nah, yang pertama yang Kak Cahyo tunjuk. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama. Ada berapa, Bun? Ada 5 Kak. 5 ya. Oke, pertanyaannya. Sebutkan ya. Sebutkan nama tempat kelahiran. Apa ya? Ya, gini ya. Sebutkan nama tempat kerajaan yang dipimpin oleh Namrud. Mika. Oke, ya ternyata yang pertama sebentar. Yang pertama nulis ini adalah sebentar. Yang pertama Mika. Oke, Mika. Belum 1, 2, 3. Iya, oke. Belum 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 dulu ya. Oke, enggak apa-apa. Ini pertanyaan pertama ternyata error, enggak apa-apa. Mika dulu, Mika. Yuk, Mika. Nanti habis itu 1, 2, 3. Babilonia. Apa? Babilonia. Betul, Babilonia. Oke, Mika. Ya, pertanyaan kedua. Afwan ya, Kak Cahyo keliru tadi ya. Harusnya 1, 2, 3, tapi nggak apa-apa. Ya, ikhlaskan aja. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Nanti kalau bisa jawab, jangan diklik. Sebutkan salah satu yang termasuk ulul azmi kecuali Nabi Muhammad SAW. 1, 2, 3. Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim. Hanan. Jawab pertama. Jawab pertama siapa ini? Habis 1, 2, 3 ternyata tadi adalah Hanan. Ya, cepat sekali ini Kak Cahyo jawabannya. Udah turun aja, Masya Allah. Ya. Ini mana ya? Hanan. Ya, Hanan ada. Nabi Ibrahim. Oh, Hanan. Siapa? Jawabannya? Nabi Ibrahim. Betul, Hanan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya. Oke. Bunda Hajar ya kehausan bersama dengan Ismail alaihissalam. Naik turun bukit Sofa Marwah 7 kali. Disebut apakah? Ya, lari-lari kecil, naik bukit Sofa dan Marwah pada saat umroh atau haji yang meniru Bunda Hajar dan Ismail. 1, 2, 3. Nazla, silakan Nazla. Axel. Nazla. Air zam-zam. Apa? Itu apa? Halo Nazla, apa jawabannya?
Sa'i, betul. Nazla sa'i ya. Betul ya, sa'i. Nazla. Oke. Pertanyaan yang keempat. Ya, pertanyaan yang keempat. Kepatuhan, ketaatan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Sekarang ibadah itu disebut sebagai apa? 1, 2, 3. Kurban. Ya, Rasya, silakan Rasya. Kurban, Kak. Kurban. Rasya, mana Rasya? Kurban, Kak. Kurban. Kurban. Oke, oke. Hari raya? Hari Raya Idul Adha. Idul Adha, betul Rasya. Betul Rasya. Oke. Pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ini agak berat ini ya, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya adalah ketika ada di Mekah, Nabi Ismail dan Siti Hajar bertemu dengan segerombolan atau sekelompok suku atau orang-orang. Nah, nama suku yang bertemu dengan Nabi Ismail itu suku apa? Apa, Mi? Ayo, siapa? Oh, suku Badui. Suku Badui. Belum, keliru. Masih kurang tepat. Jurhum. Siapa tadi, yuk? Sarah ini. Sarah. Rara. Ayo, Rara. Suku apa? Jurhum. Jurhum, betul. Suku Jurhum ya. Oke, Rara ya. Oke, baik, selesai sudah. Kak Cahyo sekalian mau pamit ya. Ini siap-siap mau ada mau sholat maghrib. Demikian, terima kasih Bun. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Insyaallah kapan-kapan kita bisa sambung lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kita hari ini ya. Itu kan ini ya, alhamdulillah. Udah tambah ilmu untuk pemenang. Assalamualaikum, Miss. Tadi nanti akan dihubungi di grup ya. Assalamualaikum, Miss. Dadah. Ya. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Ada Ika, ada Assalamualaikum, Miss. Asya dan terima kasih banyak ya adik-adik sayang. Masya Allah soleh-soleha. Insya Allah nanti ketemu kali ya di taklim anak. Semoga semuanya sehat. Mau dimulai lagi. Kalau ada kesalahan, semoga kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.